Saudaraku, malam ini kita akan menyelami sebuah kisah yang mengejutkan dunia. Kabar ini datang dari tanah suci Yerusalem, tempat yang syarat sejarah dan konflik. Seorang tokoh besar, pimpinan agama tertinggi Israel, yang selama ini menjadi panutan jutaan pengikutnya, justru memilih jalan yang tak pernah diduga. Ia memeluk Islam. Namun, kisah ini bukan sekadar berita. Ini adalah perjalanan batin seorang manusia yang dengan jujur mencari kebenaran. Sebuah perjalanan yang penuh pertanyaan, penuh keraguan, hingga akhirnya menemukan cahaya sejati. Bayangkan, seseorang yang telah mencapai puncak karier keagamaannya, seseorang yang dihormati sebagai rabi tertinggi, seseorang yang dianggap penjaga ajaran turun-temurun, ternyata diam-diam sedang berjuang mencari kebenaran yang sesungguhnya. Menit 5-10, latar belakang tokoh. Tokoh ini lahir di sebuah keluarga yang sangat religius. Ayahnya seorang cendekiawan Yahudi, ibunya seorang wanita yang taat beribadah. Sejak kecil, ia sudah terbiasa mendengar doa-doa yang dilantunkan di sinagoga, melihat ayahnya berdiskusi tentang hukum-hukum Taurat, dan merasakan suasana rumah yang penuh dengan ajaran agama. Sejak usia belia, ia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia mampu menghafal bagian-bagian penting dari kitab Taurat lebih cepat dibanding teman-teman sebayanya. Guru-gurunya kagum, para tetua sinagoga memuji, dan semua orang percaya bahwa anak ini akan menjadi pemimpin besar suatu hari nanti. Waktu berjalan, ia menempuh pendidikan agama secara formal di bawah bimbingan para rabi besar. Ia mendalami bahasa Ibrani kuno, memahami hukum Talmud, dan mendiskusikan tafsir kitab-kitab yang menjadi pegangan umatnya. Tahun demi tahun, ia semakin dikenal. Ketika usianya menginjak dewasa, ia sudah diundang ke berbagai pertemuan akademis, memberi ceramah, bahkan menjadi penasihat bagi para pemimpin politik. Menit 10-15, kedudukan tinggi. Pada akhirnya, posisinya semakin naik, ia diangkat menjadi salah satu rabi tertinggi, kemudian dipercaya sebagai pimpinan tertinggi agama Yahudi di Israel. Gelarnya panjang, penuh kehormatan, dan namanya dikenal di banyak negara. Bayangkan kedudukannya. Ia duduk di mimbar-mimbar besar, menjadi imam doa-doa nasional, dihormati ribuan orang setiap kali ia hadir. Kata-katanya menjadi hukum, nasihatnya menjadi rujukan, dan keberadaannya dianggap sebagai penjaga tradisi ribuan tahun lamanya. Namun, di balik sorot cahaya itu, ada sesuatu yang tak pernah diketahui oleh banyak orang. Ada keraguan yang tumbuh perlahan di dalam hatinya. Setiap kali ia membuka Taurat, ia menemukan ayat-ayat yang membingungkan. Ada nubuat yang tidak jelas, ada petunjuk yang terasa tidak lengkap. Dan semakin ia belajar, semakin banyak pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar firman Tuhan yang murni? Atau ada sesuatu yang hilang di dalamnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya. Ia tetap berdiri sebagai pemimpin besar di depan umatnya, tetapi ketika malam tiba, ia hanya seorang manusia biasa, duduk sendirian di ruang gelap, dengan kitab terbuka di hadapannya, dan hati yang penuh kegelisahan. Menit 15-20, awal pergulatan batin. Rasa gelisah itu semakin kuat ketika ia membaca nubuat tentang datangnya seorang nabi. Nubuat itu jelas menggambarkan seseorang yang akan datang membawa cahaya, seseorang yang akan menjadi rahmat bagi seluruh bangsa. Ia mencoba menafsirkan nubuat itu dengan cara yang sesuai ajaran kaumnya. Tetapi, semakin ia memaksa, semakin sulit. Nubuat itu justru lebih cocok jika dikaitkan dengan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah hatinya mulai bergetar. Ia mulai merasa bahwa ada kebenaran lain yang belum ia kenal. Ia merasa bahwa selama ini ia mungkin hanya mewarisi tradisi, tanpa benar-benar menyentuh inti kebenaran yang sejati. Saudaraku, inilah awal dari perjalanan panjang seorang manusia besar, yang dari luar terlihat kuat, tetapi di dalam hatinya sedang rapuh. Inilah awal sebuah pergolakan, yang kelak akan membawanya pada keputusan terbesar dalam hidupnya. Meninggalkan semua kehormatan, semua kedudukan, semua nama besar, demi sebuah kalimat sederhana, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Saudaraku, setelah bertahun-tahun berada di puncak kedudukan, tokoh ini mulai merasakan sesuatu yang mengganggu hatinya. Setiap kali ia membaca nubuat tentang datangnya seorang nabi, ia merasa ada bagian yang tidak tuntas, ada potongan yang seakan-akan hilang dari kitab yang ia pelajari. Malam demi malam, ia termenung. Kitab Taurat terbuka di hadapannya, tetapi hatinya justru semakin gelisah. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah mungkin kebenaran yang sesungguhnya tidak ada di sini? Pertanyaan itu semakin kuat. Mengapa nubuat tentang Nabi akhir zaman lebih cocok dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa banyak sifat-sifat kenabian yang tidak sesuai dengan tafsir kaumnya? Ia mencoba mencari jawaban melalui diskusi dengan sesama rabi. Namun, setiap kali ia bertanya, jawaban yang ia dapat hanya berupa dalih dan pembelaan, bukan jawaban yang menenangkan. Semakin ia mencari, semakin besar rasa hampa di dalam dirinya. Seolah-olah ia sedang memegang bejana kosong. Suatu malam, ia memberanikan diri. Ia meminta secara diam-diam sebuah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Ibrani dan Inggris. Ia tahu, jika orang-orang tahu, reputasinya bisa runtuh. Tetapi dorongan hatinya lebih kuat dari rasa takutnya. Ia mulai membaca Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalimat itu sederhana, tetapi seketika membuatnya menangis. Air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Dalam hati ia berkata, ini adalah bahasa cinta, bukan bahasa ancaman, bukan bahasa ketakutan, tetapi bahasa kasih sayang dari Tuhan. Ia terus melanjutkan membaca. Ayat demi ayat, surah demi surah. Setiap kata terasa berbeda. Tidak ada kontradiksi, tidak ada keraguan. Semua ayat saling menguatkan, seakan menjawab semua pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Ia membaca surah Ali Imran, ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Ayat itu menembus hatinya. Ia gemetar, air matanya semakin deras. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Saudaraku, pergulatan batin itu semakin mendalam. Di satu sisi, ia adalah pimpinan agama tertinggi yang dihormati oleh bangsa dan negara. Di sisi lain, hatinya semakin yakin bahwa kebenaran sejati ada pada Islam. Dan dari sinilah, perjalanan menuju hidayah sejati semakin nyata. Saudaraku, pergolakan batin yang ia alami akhirnya mencapai puncaknya. Malam itu, ia tidak lagi bisa menahan perasaannya. Ia duduk sendirian dengan Al-Quran di hadapannya, dan untuk pertama kalinya, ia berdoa dengan cara seorang Muslim, menengadahkan tangan, menyebut nama Allah dengan penuh kerendahan hati. Air matanya tak henti-hentinya jatuh. Ia berkata dalam hati, "Ya Allah, jika Engkau benar-benar Tuhan yang aku cari, maka tuntunlah aku menuju jalan-Mu yang lurus. Aku tidak peduli lagi dengan kedudukanku. Aku hanya ingin kebenaran." Keesokan harinya, ia memanggil istrinya dan anak-anaknya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku ingin kalian tahu bahwa selama ini aku telah membaca Al-Quran. Aku berusaha melawan, tetapi hatiku semakin yakin bahwa Islam adalah kebenaran yang selama ini kita cari." Istrinya terdiam. Anak-anaknya saling menatap, wajah mereka penuh kebingungan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Mereka sudah lama melihat perubahan pada ayah mereka. Ia menjadi lebih sabar, lebih lembut, lebih damai. Salah seorang anaknya bertanya pelan, "Apakah engkau benar-benar yakin, Ayah?" Ia menjawab dengan tegas, meski suaranya bergetar, "Ya, aku yakin, dan aku ingin mengucapkan syahadat." Malam itu, keluarga kecil mereka berkumpul dalam sebuah ruangan sederhana. Tak ada kamera, tak ada media, tak ada sorakan manusia. Hanya ada mereka, sekeluarga, bersama cahaya iman yang sedang lahir. Dengan penuh haru, ia mengucapkan, "Asyhadu an la
lakukan sebelumnya. Ada doa-doa baru yang dipanjatkan, ada kebiasaan baru yang mereka lakukan. Membaca Al-Quran bersama, belajar wudhu, belajar sholat, dan merasakan indahnya berserah diri kepada Allah. Saudaraku, hidayah Allah itu datang kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Bahkan seorang pemimpin besar yang tampaknya jauh dari Islam, ternyata justru Allah bimbing menuju cahaya. Inilah bukti bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan, tidak ada jiwa yang terlalu jauh untuk dipanggil pulang. Karena ketika Allah berkehendak, maka kun fayakun, jadilah, maka terjadilah.